Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di my channel Kamu ST. Buat kalian yang mau belajar, tetap stay dan ikuti terus channel ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya, supaya channel ini terus berkembang dan selalu produktif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, Pak Dekan, Pak Prodi, dan beberapa kolega yang membantu terselenggaranya webinar ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melanjutkan pemberian materi, sedikit sharing tentang bagaimana menulis karya ilmiah. Kebetulan tadi Prof. Firman sudah menyampaikan tentang bermacam-macam jenis karya ilmiah. Saya kemudian ambil sesuatu yang kiranya, sesuatu yang saya rasa itu sesuatu yang paling mungkin, paling tinggi buat kita produksi, yaitu jurnal. Karena kenapa ya? Karena kalau tadi yang disebutkan Prof. Firman ada yang bersifat pendidikan, ya, tesis, ya, disertasi, skripsi, nanti ujung-ujungnya juga jurnal, ya. Jadi ujung-ujungnya juga jurnal. Karena kemudian kita tahu masih lagi, misalnya kita menempuh pendidikan itu ya, baik S2 itu, nanti juga ada syarat bahwa untuk lulus itu harus menulis jurnal, gitu. Kemudian juga disertasi juga sama, bahkan skripsi juga seperti itu ya. Nah, kemudian dari jurnal, kemudian sebetulnya jurnal itu paling tinggi untuk tulisan ilmiah, ya. Tulisan ilmiah dalam artian hasil penelitian, ya. Kemudian ada turunannya, yaitu adalah paper. Jadi kalau kita sudah bisa membuat jurnal, itu sebetulnya kita membuat paper itu sesuatu yang ya istilahnya ya mesti bisa lah. Kalau udah bisa membuat jurnal ya otomatis bisa membuat paper dan turunan-turunan. Kemudian yang lain-lain, misalnya tadi disebutkan tentang buku, kemudian ada modul, itu memang agak beda ya. Agak beda. Jadi kalau buku, modul, dan lain-lain itu bisa saja dari penelitian kita, tapi juga bisa wujudnya dari kajian. Selama belajar, kita tahu banyak pengetahuan, kemudian kita buat menjadi sebuah buku. Oke, masih bisa dilihat ya? Masih Pak. Ya, makasih. Struktur karya ilmiah. Jadi sebetulnya kalau tadi disebutkan itu punya struktur karya ilmiah itu di mana-mana itu intinya sama ya Bapak Ibu. Jadi baik itu yang tertinggi disertasi sampai paper itu sebenarnya strukturnya sama, bahkan bisa dibilang ya sama ya, sama aja bisa dibilang sama. Jadi mulai dari awal sampai akhir itu memiliki struktur yang mirip. Ya. Kalau misalnya yang lebih ringan mungkin tidak terlalu komplit, mungkin ada bagian yang digabungkan menjadi satu. Tapi sebetulnya kalau mau dipisah itu juga memiliki struktur yang sama. Struktur karya ilmiah itu isinya apa? Kalau di sini disebutkan bahwa formatnya adalah IMREP. Jadi introduction atau pendahuluan, method, kemudian result, kemudian discussion. Kalau Bapak Ibu dulu itu skripsi atau mungkin nanti tesis gitu ya, kalau mau melanjutkan S2, sebetulnya introduction itu di bab 1. Jadi menulis introduction itu adalah perwujudan dari bab 1. Kemudian bab 1 itu kalau introduction di dalam jurnal itu dipecah, itu nanti sebetulnya bisa menjadi bab 2. Nanti kita akan melihat itu di introduction itu bagaimana bisa menjadi bab 2. Jadi I pertama itu sebenarnya bab 1 dan bab 2. Kemudian methods, ya, methods itu di bab berapa? Bab 3. Di mana kalau bab 3 itu isinya metode. Result, hasil itu bab 4.
Jadi bab 4 di tulisan skripsi, semua kan dulu nulis karya tulis ilmiah skripsi ya, atau mungkin yang sejenisnya ya. Itu bab 4 itu result. Kemudian yang terakhir adalah discussion. Discussion itu bisa saja wujudnya nanti adalah conclusion. Jadi kalau kita sudah pernah menulis skripsi atau karya tulis akademis, sebetulnya kita sudah tidak asing dengan struktur karya ilmiah yang lain. Kemudian kalau kita dulu bisa menulis skripsi atau dulu bisa menulis tugas akhir, ya, saya jamin mestinya ya untuk menulis yang lain juga bisa. Masalahnya adalah mau apa tidak gitu ya. Kalau sudah lama kemudian sudah membeku, membatu, itu mungkin agak sulit gitu ya untuk memulai lagi. Tapi kalau kita kemudian kembali mengasah itu, saya rasa itu adalah sesuatu yang tidak sulit. Kemudian kita bisa lihat ini ya, introduction, isinya adalah apa yang penulis akan lakukan atau orang lain yang sudah melakukan. Kemudian kenapa penulis melakukannya. Jadi di bagian introduction itu nanti juga ada sesuatu yang kaitannya dengan tujuan. Ya. Kalau misalnya masih ingat dulu panduan penulisan karya tulis skripsi itu di paragraf terakhir, ya, itu ada sesuatu yang menjelaskan tentang maksudnya, tujuan dari penulisan skripsi kita. Itu ada di bagian pendahuluan atau introduction. Kemudian di bagian introduction sendiri, kalau di jurnal itu sebetulnya juga nanti akan mencakup bab 2 yang nanti kita akan bahas. Kemudian yang berikutnya adalah metodenya. Metode itu cara ya, bagaimana kita menyelesaikan masalah yang kita angkat. Itu yang disebutkan metode. Metode itu adalah cara penyelesaian masalah. Gimana sih caranya? Nah, itu yang harus kita tulis. Kalau misalnya caranya dengan membuat sesuatu, ya itu nanti bentuk penelitiannya R&D misalnya. Kalau kita harus mengkaji sesuatu, ya berarti nanti metodenya adalah kajian. Kemudian result, ya, setelah kita sudah mendapatkan caranya, kemudian kita memaparkan, ya, mungkin datanya kita paparkan dulu, ya, datanya kita paparkan dulu, kemudian kita bahas hasil dari metode kita paparkan di result. Setelah kita dapatkan resultnya atau hasil, maka biasanya ditambahi dengan discussion, analisisnya, ya, kemudian diakhiri dengan conclusion atau kesimpulan. Itu penelitian. Tapi kalau misalnya itu hanya kajian saja, ya, kajian biasanya ya cukup sampai ke discussion, tidak sampai ke conclusion. Konklusinya berupa itu tadi ya, berupa sesuatu yang menyebutkan misalnya ya kajian tentang sesuatu hal. Mungkin kesimpulannya mayoritas orang berpendapat bahwa ini. Misalnya tadi ada yang saya lihat di chat itu, bagaimana kalau teori itu sesuatu yang masih debatable gitu ya. Contohnya Darwin gitu ya. Ada yang berpendapat bahwa teori Darwin itu ada yang berlaku, tapi ada juga yang menentang itu. Ya nanti dalam kesimpulan ya atau di dalam diskusi ya, bisa saja menyebutkan bahwa dari bermacam-macam orang yang membahas itu sebagian besar masih berpendapat bahwa teori Darwin itu masih lemah gitu ya, karena ya, itu berwujud suatu discussion atau semi kesimpulan. Kemudian tadi disebutkan setelah itu ada terima kasih, kemudian ada referensi dan beberapa hal yang saya rasa bisa ada dan bisa tidak di suatu tulisan. Tapi yang paling harus ada itu adalah imret. Imret itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari berbagai. Kemudian karena ini saya memberikan contoh sesuatu yang paling tinggi, ya paling tinggi dalam artian karya ilmiah paling lengkap. Ini bisa dilihat bapak-bapak ibu-ibu bahwa manuskrip jurnal internasional, tapi ada juga yang ordernya sampai 20 ke atas.
Tadi disebutkan kalau di dunia akademis itu ada beberapa kategorisasi, ada Q1, Q2, Q3, Q4. Kalau di Indonesia ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, sampai Sinta 6. Itu macam-macam ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu mau naik pangkat harus jurnal, ya bisa saja masukkan jurnal, tapi tidak usah ya Sinta 1 gitu ya. Masukkan Sinta 6 atau Sinta 5 gitu. Yang kira-kira peluang untuk diterima besar itu bisa saja. Jadi mekanismenya seperti itu. Isinya adalah bahwa jelas ada judul pendek dan inovatif, ada abstrak, satu paragraf bisa di bawah 200, ada yang 250, ada yang menyalahkan 150 tergantung anunya ya, jurnalnya ya, selingkuh atau aturannya itu. Kemudian introduction ada yang 1,5 sampai 2 halaman, metodenya 2 halaman sampai 3, resultnya karena ini nanti termasuk data itu ya, datanya dicuplek-cuplek itu bisa dari 6 sampai 8 halaman, kemudian discussion atau analisisnya itu 4 sampai 6, dan terakhir adalah conclusionnya 1 paragraf. Kemudian figuresnya itu jangan banyak-banyak, dari 20-an halaman itu maksimal ya dikalikan ini kan 6 sampai 8 itu sudah banyak. Ini mungkin ini saya ini terlalu banyak. Ini 1 halaman itu, ini 6 sampai halaman itu paper nih kelihatannya. Ini bukan halaman, nanti direvisi. Kemudian tabelnya juga ya satu halaman itu 1 tabel. Kemudian referensinya ya, karena kita ini bisa sampai 50. Tapi kalau misalnya 20 pun ya, saya rasa sudah oke lah. Kalau misalnya disertasi bisa saja referensinya sampai 150, atau di tesis bisa saja referensinya sampai 100. Kalau ambil kita 20, ini sebetulnya adalah 1/5 dari tesis ya, dari referensi yang ada di tesis. Kemudian saya lanjutkan, langkah yang digunakan untuk menulis ya otomatis tadi kita ini punya beberapa tahapan, ya kita harus membuatnya urut juga. Tapi kalau misalnya itu tidak urut ya sebetulnya tidak ada masalah. Paper ini tulis setelah penelitian selesai. Jadi paper ditulis setelah penelitian selesai. Yang urut itu harusnya apa? Penelitiannya ya. Yang mau nulis urut juga Yang pertama adalah harus menentukan judul ya, yang ringkas dan deskriptif, kemudian abstrak ya. Itu bisa nulis kalau sesudah penelitiannya selesai ya, baru nulis abstrak. Kemudian menulis kata kunci ya, kata kunci atau keywords ya. Masih banyak orang yang bingung menulis keywords gitu ya. Nah, nanti kita jelaskan. Kemudian menulis pengantar, menyiapkan gambar tabel, menulis metodenya ya, menulis hasil ya, menulis diskusi, kesimpulan, ucapan terima kasih dan referensi. Jadi langkah yang dipakai menulis ya sama dengan langkah dalam atau urutan dalam membuat suatu jurnal. Langkah pertama saya urutkan buat judul yang ringkas dan deskriptif. Jadi kalau dulu di dalam menulis skripsi, karena saya rasa Bapak Ibu mesti sudah pernah skripsi, pernah dengar bahwa judul itu harus mencerminkan variabel gitu ya. Ya, itu tidak salah gitu. Jadi apa yang ada di dalam judul itu sesuatu yang kira-kira sebetulnya gambarnya sesuatu yang kira-kira bisa menarik pembaca untuk kemudian pengen tahu gitu. Jadi kalau judulnya tidak menarik, otomatis ya nanti tidak terbaca, tidak akan dibaca. Jadi buatlah kira-kira judul itu yang ringkas tapi menarik untuk dibaca. Jadi kalau misalnya kita menulis jurnal,
supaya menarik bagaimana? Menarik. Kasusnya menarik ya, kasusnya menarik, lalu metodenya menarik. Contohnya kalau kasus menarik ya, akhir-akhir ini kasus menarik apa? Ya COVID misalnya ya, ada. Contohnya COVID ya. Itu kasusnya ya. Metodenya misalnya apa kalau yang metode yang menarik itu, metode menarik yang baru diperdebatkan itu misalnya itu vaksin Nusantara gitu ya. Vaksin dengan sel dendritrik dendritrik mohon maaf kalau salah gitu. Nah itu mesti akan dengan judul seperti itu mesti akan orang akan pengen membaca isinya apa ini ya. Isinya apa. Jadi itu adalah salah satu cara supaya judul kita itu menarik. Kalau judulnya menarik, otomatis nanti yang punya jurnal atau editornya juga akan tertarik. Kenapa kok editor tertarik? Karena kalau jurnal itu diterbitkan di jurnal yang dia punya, itu otomatis akan menarik banyak pembaca. Itu yang perlu. Oke, itu langkah. Kemudian habis langkah pertama tentang judul, yang kedua adalah memilih kata kunci. Kata kunci itu sebenarnya apa? Kata itu kayak keyword di search engine itu ya. Jadi pilihlah kata kunci yang bagus sehingga kalau kita cari di search engine itu gampang ketemu. Ya. Jadi kalau misalnya tadi kita judulnya adalah penanganan COVID-19 menggunakan atau efektivitas penanganan COVID-19 menggunakan vaksin sel dendritik. Maka kira-kira keywordnya apa itu? Keywordnya mencarinya bukan penanganan ya, bukan sakit tapi apa? Ya, COVID-19 ya. Lalu apa? Sel dendritrik ya, seperti itu. Vaksin bisa. Ya, bisa saja vaksin. Tapi ada juga ini saya beri ilustrasi di sini bahwa ada beberapa jurnal yang tidak memperbolehkan gitu ya, memperbolehkan kata kuncinya itu sama dengan nama jurnalnya. Nama jurnalnya apa sudah COVID gitu misalnya ya, atau jurnalnya vaksin and COVID, lalu kita pakai kata keywordnya sama dengan nama jurnalnya, itu ada yang tidak boleh ya. Ya, tapi secara umum adalah tadi pilihlah keyword itu yang kalau orang mencari paper kita itu akan gampang ketemu dengan paper kita. Tadi COVID, sel dendritik, atau mungkin vaksin dan seterusnya. Dan sebaiknya kalau misalnya itu ada ya di judul juga ada, di judul ada, di keyword ada. Kemudian langkah ketiga abstrak. Ya. Jadi dulu kalau pada saat nulis skripsi, tesis, disertasi ada abstraknya. Abstrak itu isinya apa? Isinya tadi ya, tadi Pak Herman singgung tadi ada apa? Tujuan, ada metode, ada hasil. Ini saya kasih contoh nih, mana S2 ini ya, bimbingan saya ini. Saya cuma cepet-cepetan. Biasanya pakai bahasa Inggris ya abstrak biasanya, tapi kebetulan ini dia menulisnya pakai bahasa Indonesia di suatu jurnal itu, maka isinya itu harus ada tujuan nulis ini apa ini, tujuan penelitiannya apa. Kalau bisa ya itu tadi menarik ya, menarik pembaca gitu. Sesuatu yang belum pernah dibahas atau belum pernah digali. Kalaupun sudah sering dibahas, itu kita mendekatinya dengan metode yang lain. Itu bisa akan menarik. Jadi ada tujuan, kemudian metode. Pakai apa ini? Di dalam metode itu nanti disebutkan juga tentang jumlah sampelnya dari mana, ya, metodenya apa. Kemudian yang terakhir adalah hasilnya seperti apa, menunjukkan apa. Kalau misalnya masih sisa ya itu dia disebutkan simpulan di akhir itu juga boleh.
Jadi ada hasil, ada kesimpulan di bagian akhir abstrak. Silakan. Kalau cukup, karena sekali lagi agak susah juga menulis abstrak itu karena ada batasannya. Batasannya adalah jumlah katanya 200 itu kan kalau kita nggak pinter milih-milih kata yang ada itu agak sulit. Nah, kemudian setelah sudah abstrak, lalu bagian pertama apa? Introduction, kan introduction. Introduction itu sebetulnya apa? Itu ada caranya itu ya. Ini saya tulis di sini. Yang paling bagus itu kalau kita mengikuti cara yang ada di dalam rumus yang disebut dengan ini metode Swalis yang pertama. Ya. Pertama, kalau membuat introduction itu move 1, membangun wilayah. Langkahnya adalah ya, langkah ya, mengklaim sentralitas. Maksudnya sentralitas itu apa? Mengklaim ya, bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang paling penting. Misalnya itu, apa? Mengklaim, misalnya tadi ya, COVID, bahwa penelitian tentang efektivitas apa tadi judul saya kan ngawur judul. Ya, efektivitas dari vaksin, pemberian vaksin itu sesuatu hal yang sangat penting pada saat ini karena satu-satunya cara kita terbebas dari pandemi ini adalah vaksinasi. Tidak bisa kita cuma mengandalkan apa itu namanya social distancing, itu tidak bisa. Satu-satunya cara adalah vaksinasi. Itu adalah klaim sentralitas. Lalu misalnya kalau disebutkan di sini ya nanti bisa saja disebutkan baru-baru ini contohnya baru-baru ini terdapat banyak ya vaksin yang beredar di pasaran atau banyak vaksin yang ada di Indonesia. Nah, kemudian vaksin itu sebagian besar adalah vaksin yang dari luar negeri. Nah, banyak keefektivitasan vaksin dari luar negeri itu belum pernah dicoba, misalnya gitu, belum pernah dicoba pada masyarakat Indonesia dan seterusnya. Dan nanti akan memunculkan kalimat bahwa perlu adanya sesuatu vaksin yang berasal dari Indonesia, ya. Berasal dari sel yang tumbuh, ya, misalnya tumbuh di lingkungan yang ada di Indonesia. Atau kembangannya yang paling cocok untuk orang Indonesia itu ya kalau selnya ada di Indonesia, gitu kan ya. Itu tuh tentang klaim sentralitas. Itu bisa berapa paragraf itu? Kalau tadi diminta 1-2 halaman, kalau nulis jurnal, itu saya rasa Bapak Ibu bisa mendongeng berapa ya? 2 paragraf, mendongeng 2 paragraf itu sudah setengah halaman ya. Jadi untuk introduksi 2 halaman itu gimana? Gampang lah ya. Ya, tapi harus itu tadi harus punya pengetahuan gimana cara menulis yang bagus. Ya. Itu dan atau ya, tulisannya dan atau. Dan. Jadi bisa saja kalau misalnya merasa itu belum cukup, bisa ditambahkan langkah kedua yang membuat generalisasi topik. Generalisasi topik itu, nah itu tadi bahwa vaksin yang ada itu selama ini ya kita tidak tahu ya efektivitasnya gimana. Sinovac sama AstraZeneca itu kan kita tidak tahu ya yang mana yang lebih bagus gitu. Gejalanya memang katanya AstraZeneca lebih memberikan gejala gitu. Tapi kan kita tidak tahu lebih kuat mana menghadapi vaksin terbaru ini. Nah, itu bisa saja dituliskan di langkah nomor 2. Jadi secara umum bahwa vaksinasi yang ada sampai saat ini itu efektivitasnya tidak bisa tidak diketahui lah ya, masih bersifat umum saja, punya hipotesis bahwa vaksin itu bagus ya. Kita kan tahu bahwa vaksinasi bagus, tapi itu masih sifatnya general, belum spesifik mana yang lebih bagus. Kemudian kalau itu masih kurang, kok masih merasa kurang ya, kok belum 2 halaman, atau kalau enggak 2 halaman enggak mantap,
tambahi lagi, meninjau item penelitian sebelumnya yang meneliti efektivitas vaksin sudah ada belum? Kalau ada di mana? Oh, ternyata di jurnal sudah beberapa banyak itu. Tapi efektivitas di Amerika, di India, yang di Indonesia tidak ada. Dan kita punya asumsi bahwa ya nggak bisa, vaksin itu tiap vaksin memiliki kekhususan yang bisa saja cocok untuk orang India tapi tidak cocok untuk orang Indonesia, bisa saja ya seperti itu. Jadi ditambahi ini yang kira-kira sebetulnya kalau kita mau menyempil atau memisahkan gitu ya, bagian penelitian sebelumnya itu bisa menjadi bab 2 ya. Jadi bab 2 itu bisa saja dibanyaki penelitian ya, sekuens penelitian tentang vaksin-vaksin itu di bab 2. Tapi karena ini bentuknya adalah jurnal, sesuatu yang lebih ringkas daripada tulisan ilmiah, ya, skripsi, tesis, disertasi, maka dijadikan jadi satu di introduction. Lanjut ya. Oh, ternyata belum rampung ya. Bisa saja ditambahi lagi ya, supaya lebih menarik, membangun niche ya, niche itu hal kecil yang tidak tercover pada penelitian sebelumnya. Tadi hal yang akan kita ungkap apa tadi? Niche-nya apa? Niche bahwa bagaimana efektivitas sesuatu yang baru, yang kira-kira di tempat lain yang nggak ada, yaitu apa? Vaksin Nusantara. Di Amerika ada apa vaksin Nusantara? Ya nggak ada, yang adanya vaksin Amerika ya. Ya di sini ada vaksin Nusantara. Dan kekhususannya itu apa? Yaitu dipakai sel dendritik ya, itu ini dituliskan situ ya, bahwa tidak bisa saja mengklaim kan, itu bisa bentuknya counterclaim ya, bahwa berdasarkan keyakinan itu bahwa sel dendritik ya itu lebih cocok untuk individual dan lebih bagus dipakai untuk menangani COVID, karena COVID itu sesuatu yang sifatnya lebih ke individual ya. Ada orang yang punya comorbid itu mungkin beda reaksinya dengan orang yang tidak punya comorbid, seperti itu. Itu ditulis di counterclaim. Contohnya ini ya, sementara Jones and Riley percaya metode akurat, pemeriksaan lebih menunjukkan bahwa sementara penelitian lain menunjukkan bahwa Sinovac atau AstraZeneca itu bagus, memiliki efektivitas yang baik, tapi ternyata dalam kejadian-kejadian di Indonesia sudah disuntik Sinovac, sudah disuntik AstraZeneca, tapi tetap masih fatal ya, banyak yang kemudian meninggal. Ya, itu bisa saja ditambahi dengan data bahwa banyak pasien yang sudah mendapatkan 2 kali vaksinasi masih juga meninggal. Itu ditulis di introduction atau bab 2 kalau di ya, silakan. Nah, ini bisa saja ditambahi ya, indicating a gap. Yang lain-lain sudah meneliti efektivitas vaksin dari metode ini, tapi yang efektivitas vaksin jenis sel dendritik tidak atau belum pernah diteliti atau belum pernah diungkap. Nah, ini adalah bab introduction. Kalau kita tadi membuat itu menjadi halaman, saya rasa ini sudah 1,5 atau 2 halaman. Ya, jadi sudah cukup itu untuk introduction, dan itu sesuatu introduction yang menarik. Saya rasa ini continuing tradition itu tambahan saja, karena itu dan atau, jadi boleh kalau merasa kurang silahkan ditambahi metodenya. Kemudian langkah
berikutnya menempati niche itu tujuannya, ya. Nah, tujuannya ini biasanya ada di bagian akhir, di paragraf akhir dari suatu jurnal, atau di paragraf akhir dari latar belakang masalah kalau di skripsi, di tesis itu paragraf akhir dalam tesis itu sebelum chaptering, bab 1 tentang ini, bab 2 tentang ini, bab 3 tentang itu, biasanya ada tujuan. Ini ditulis juga tujuan dari penelitian ini, ya. Atau ini contohnya dalam artikel ini saya berpendapat penelitian ini mencoba untuk mengklarifikasi, penelitian ini mencoba untuk menguji efektivitas dari penggunaan vaksin self delivery. Oke. Ya, dijelaskan juga, tambah lagi boleh. Ya. Makalah ini menjelaskan jika studi dipisah dilakukan keterangannya, atau hasil penelitian ini menyarankan nanti karena di bab 1 itu sebagian hasil bisa saja disebutkan. Kemudian yang terakhir tadi, ya, makalah ini disusun sebagai berikut. Jadi part 1, bagian 1 tentang introduction, bagian 2 tentang metode, ya. Berikutnya adalah analisis, dan terakhir adalah kesimpulan. Itu di paragraf terakhir untuk introduction seperti itu. Oke, langkah 4. Kemudian langkah 5, gambar figus. Tadi satu paper bisa saja 1 halaman. Kalau misalnya 1 halaman itu bagian tentang hasil, biasanya di bagian hasil itu banyak gambarnya. Itu bisa tadi 3 atau ya mungkin 3 lah, ya, 3. 1 halaman 3 gambar. Jadi satu gambar, habis itu dikasih keterangan gambar. Ya, jadi banyak orang yang tidak mengindahkan kaidah tadi, ya, bahwa setiap gambar itu harus diberi penjelasan. Diakhiri dengan seperti terlihat pada gambar 1. Gambar 1 menjelaskan tentang, ya, itu harus ditulis, ya. Sehingga tidak mungkin kok di dalam jurnal atau di dalam buku itu isinya gambar. Nah, masih lebih bagus kalau ada gambar, kemudian ada keterangan gambar, ada deskripsi dari gambar. Itu yang harus dilakukan. Kemudian metode, ya, saya rasa ini tidak ada masalah, ya, Bapak Ibu semua bagaimana menulis metode, asal Bapak Ibu itu tahu metode yang digunakan, tinggal dipindah saja, ya, agak diringkas gitu. Misalnya ada di dalam metode ada langkah-langkah untuk menyelesaikan, ya dipindah saja ke bagian metode, ya. Nanti disertai dengan itu tadi jumlah sampelnya, berapa kali percobaannya, waktu percobaannya kapan, gitu, ya. Itu semua ditulis di situ, ya. Diterangkan, gitu, ya. Tadi, ya, sampelnya berapa, jumlah sampelnya berapa, alatnya apa, gitu, ya. Kemudian kapan dia melakukan pengambilan data, gitu. Alasan kenapa kok dilakukan pengambilan data pada saat itu, dan seterusnya. Itu ada di dalam metode. Metode itu agak banyak, kenapa? Ya, karena itu tadi mindah prosedurnya tadi ke bagian paper, ya, ke bagian jurnal. Jadi prosedur kan biasanya sudah tertentu. Kecuali kita disertasi membuat prosedur sendiri, mungkin ya tambah panjang. Sehingga kenapa kok kalau S3 itu lebih tebal-tebal, kenapa? Ya karena itu tadi, ya, biasanya lebih panjang, ya. Setiap bab itu lebih panjang. Tapi kalau misalnya itu penelitian biasa saja, saya rasa nggak akan terlalu banyak, gitu, ya. Kita metode yang kita pakai, kita pindah. Oke, metode, kemudian hasil apa yang ditemukan. Tapi karena data itu penting supaya kita tahu, ya,
pembaca itu kalau tidak ada data tiba-tiba hasil itu juga ini tadi caranya bagaimana ini. Bahkan saya itu sering itu ya, kalau misalnya ada data kemudian agak sedikit memberikan example, contoh ngitungnya gitu ya. Kalau nggak ada cara ngitungnya tiba-tiba result itu ya kadang agak gelo gitu, agak kecewa gitu. Karena apa ya, kita kan sebagai pembaca pengen tahu gitu. Cara menyelesaikannya tadi gimana sih gitu. Numerical example-nya ya sangat suka itu kalau ada jurnal yang memberikan numerical example atau contoh perhitungan. Ya, jadi itu yang harus ada di dalam result. Jadi ada data, kemudian ada hasil hasil perhitungan itu, kemudian setelah itu nanti bisa dilanjutkan dengan discussion ya, discussion itu analisis ya, kemudian hasil dan pembahasan ya. Kalau bahasa Indonesia hasil dan pembahasan. Jadi nulis di jurnal bisa saja jadikan satu, hasil dan pembahasan bisa, tapi juga bisa hasil kemudian ada part sendiri yang menulis tentang pembahasan. Monggo kita ngikuti kaidah penulisan jurnalnya saja, karena kita itu tidak bisa memaksakan ya. Saya pengennya ini bisa atau saya pengennya digabung ya. Kalau Anda memaksakan, Bapak Ibu memaksakan, nanti ditolak sama editornya atau mungkin sama conference papernya, karena setiap jurnal, setiap conference itu memiliki istilahnya template yang sudah ditentukan. Jadi jangan kaku ya, kita ikuti saja. Nah itu nanti dituliskan discussion-nya. Kalau misalnya tadi COVID ya dibahas hasil dari 1.000 orang itu menunjukkan bahwa efficacy atau apa gitu ya, efficacy, kemudian hasil ada side effect-nya ada enggak, itu berapa orang yang merasakan side effect dari itu, kemudian bagaimana imunitasnya seperti apa gitu. Itu nanti di hasil kan sudah ada angka-angkanya di pembahasan. Kenapa kok bisa menunjukkan gejala tren seperti itu ya, tren itu dibahas. Kemudian yang terakhir kesimpulan. Jadi saya karena sudah lama jadi pembimbing gitu ya, namanya juga pengajar ya, dosen, itu kadang itu sering geli sendiri ya. Banyak orang itu tidak bisa membedakan antara hasil dan kesimpulan ya. Hasil dan kesimpulan itu sesuatu yang beda. Dan banyak juga yang kemudian menuliskan kesimpulan itu ya hasil gitu. Ya, kalau misalnya ya Bapak Ibu dulu dapat nilai, Bapak Ibu pada saat ujian skripsi nilainya adalah 80. Itu hasil, nilainya 80. Kesimpulannya apa? Ya Bapak Ibu lulus ya. Ya, jadi hasilnya apa? 80, kesimpulannya lulus. Ya. Itu ada sesuatu yang beda ya. Jadi kalau kita kemudian tadi efisiensi ya, tadi disebutkan hasilnya seperti apa? Ya hasilnya adalah imunitasnya meningkat ya. Imunitasnya menunjukkan presentasi 90%. Side effect-nya mungkin yang sakit mendapatkan side effect itu 95%. Kesimpulannya adalah bahwa vaksin Nusantara itu memiliki ya performance efisiensi yang bagus ya. Itu hasilnya. Kesimpulannya. Ya, itu yang harus ditulis, dan sebaiknya kita pakai aturan menulis tata bahasa Indonesia yang baku, yang benar. Kesimpulan itu bisa di awal atau di akhir
kalimat. Dulu kalau bisa pernah belajar apa ini kalimat induktif atau kalimat deduktif itu di mana? Inti kalimatnya atau kesimpulannya di mana? Di depan ya, di depan. Deduktif di depan, induktif di belakang. Nah, itu kesimpulan dan langkah terakhir ya. Ya, silakan. Ini tambahan saja, tidak semua jurnal memiliki, yaitu acknowledgement ya. Terima kasih pada Prof. Firman yang sudah membimbing gitu ya. Kepada apa? Lab Cito yang sudah memberikan itu ya, memberikan data untuk penelitian COVID gitu ya. Kemudian pada SMK itu yang memberikan dana penelitian. Nah, itu bisa saja dituliskan di acknowledgement. Kemudian yang pustaka ini juga ya, karena itu sekarang itu sudah zaman 4.0 ya. 4.0 jangan manual ya Bapak Ibu ya. Tinggalkan semua yang manual. Silahkan Bapak Ibu mulai belajar menggunakan citasi dengan software. Kalau nggak bisa, gimana caranya? Ya belajar. Kalau nggak bisa belajar sendiri di YouTube. Kalau nggak bisa, ya bisa saja. Karena ini saya bisa mengatakan bahwa sama Bapak Ibu, mungkin status Bapak Ibu dengan saya itu mungkin dulu sama. Dalam artian gini, pada saat saya S1, dulu kan S1 dosen kan masih S1. Menulis itu masih agak terkendala, memang kita tidak terbiasa diajari menulis pada saat kita kuliah ya. Selain menulis laporan praktikum gitu ya. Tapi begitu S2, karena ditugasi nulis, kita jadi terbiasa nulis. Jadi ide-ide itu begitu membaca sesuatu gitu, oh aku bisa juga mereplikasi ya caranya itu. Itu sudah dilakukan di mana? Mungkin itu dilakukan di Jawa Barat. Ini tak pakai karena bisa saja hasilnya beda, di Jogja mungkin beda. Nah itu bisa saja. Tadi karena kita terbiasa, kalau kita sekolah itu terbiasa mendapatkan tugas untuk nulis, terutama sekolah S2 atau S3. Sehingga untuk melakukan itu tidak ada masalah. Begitu juga ini ya, cara melakukan citasi. Belajar, kita belajar membaca, itu nanti saya rasa menggunakan software, baik itu Mendeley atau EndNote, itu juga akan terbiasa. Oke, terakhir ya, karena kadang itu titik lemah salah satunya juga di pustaka yang ngawur karena tidak pakai software, maka kita harus cek gitu ya tentang ejaan ya, nama pengarang, tahun publikasi, penggunaan etol ya, tanda baca ya, apakah referensinya ada yang ketinggalan apa tidak. Kalau misalnya ketinggalan ya nanti akan dikembalikan oleh editornya bahwa ada beberapa jurnal yang tidak masuk ke dalam daftar citasi. Tapi tadi supaya selamat, sebaiknya menggunakan sesuatu yang sudah otomatis, yaitu menggunakan software. Saya rasa itu Bapak Ibu, waktunya juga sudah lebih ya, dan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya kembalikan kepada Mbak Lida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.